Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Roza dan rekan saya Nova Aulia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keindahan dan penderitaan. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Nova Aulia. Kepada Nova dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, berarti bagus, permai, cantik, dan sebagainya. Benda yang mengandung keindahan ialah segala hasil seni dan alam semesta ciptaan Tuhan. Sangat luas kawasan keindahan manusia. Karena itu, kapan, di mana, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Kedua itu hakikat keindahan. Keindahan dalam arti estetik murni mencakup pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti terbatas berupa keindahan bentuk dan warna. Ciri keindahan menyangkut keindahan hakiki dari segala benda yang mengandung kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, dan pertentangan atau kontras. Di ciri itu diambil kesimpulan bahwa keindahan tersusun dari keselarasan dan pertentangan dari garis, warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Yang ketiga itu hubungan manusia dengan keindahan. Kodrat manusia selalu menambahkan sesuatu yang dapat menyempurnakan kemanusiaannya. Karena itu, manusia senang melihat keindahan. Keindahan terbagi menjadi dua, yaitu satu, keindahan yang bersifat jasmani. Ialah keindahan yang dapat menyenangkan atau memuaskan indera manusia, baik indera penglihatan maupun indera pendengar. Kedua, keindahan rohani. Keindahan rohani adalah keindahan yang dapat menyenangkan atau memuaskan batin manusia. Persepsi manusia terhadap keindahan antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sebab persepsi manusia terhadap keindahan sangat ditentukan oleh daya penggerak yang menjadi sumber timbulnya kehendak atau keinginan terhadap keindahan itu sendiri. Persepsi keindahan yang muncul dari akal dan budi dapatlah disebut sebagai keindahan dalam arti sebenarnya. Sedangkan keindahan yang muncul dari dorongan nafsu merupakan keindahan yang semu. Selanjutnya, cara untuk mengetahui keindahan. Yang pertama itu renungan. Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Renungan adalah hasil merenung. Setiap orang pernah merenung. Sudah tentu kadang renungan satu sama lain berbeda. Meskipun objek yang direnungkan sama, lebih pula apabila objek renungannya berbeda. Jadi apa yang direnungkan itu tergantung kepada objek dan subjek. Yang kedua itu keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi, yaitu cocok, sesuai, atau kena benar. Kata cocok, sesuai, atau kena mengandung unsur pengertian perpaduan ukuran dan seimbang. Yang ketiga yaitu kehalusan. Kehalusan berasal dari kata halus, artinya tidak kasar atau perbuatan. Lembut, sopan, baik, dan berada. Kehalusan berarti sifat yang halus, kesopanan, dan keadaban. Halus bagi manusia itu sendiri ialah serupa sikap, yakni sikap halus adalah sikap lembut dalam menghadapi orang, lembut dalam mengucapkan kata-kata, lembut dalam roman, muka lembut, dan dalam sikap anggota badan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Roza. Kepada Mila Roza, silakan. Baik, materi selanjutnya pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasan Sanskerta, artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Yang termasuk penderitaan itu ialah keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kekenyangan, kepanasan, dan lain-lain. Berikutnya kekalutan mental. Kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Gejala-gejala permulaan seseorang mengalami kekalutan mental ialah yang pertama yaitu nampak pada olahraga pusing, sesak napas, demam, nyeri pada lambung. Yang kedua, nampak pada kejiwaan, cemas, takut, patah hati, apatis, kecemburuan, dan mudah marah. Selanjutnya, tahapan-tahapan gangguan kejiwaan. Yang pertama, gangguan kejiwaan nampak dalam gejala kehidupan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, usaha mempertahankan diri dengan cara negatif.
Yang ketiga, kekalutan merupakan titik patah atau mental breakdown. Berikut sebab-sebab timbulnya kekalutan mental. Yang pertama, kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya akibat norma tidak dapatnya menyesuaikan diri. Yang ketiga, cara menulis batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Penderitaan dan perjuangan. Penderitaan sebagai perjuangan manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk senang, melainkan juga menderita. Kesuatu hari itu manusia hidup tidak boleh pesimis yang menganggap hidup sebagai rangkaian penderitaan. Manusia harus optimis, apakah kita berusaha mengatasi kesulitan hidup. Pengaruh penderitaan. Sikap yang muncul pada orang yang mengalami penderitaan, sikap positif ataupun sikap negatif. Contoh sikap negatif yaitu penyesalan suatu hari tidak senang, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. Kelanjutan dari sikap negatif ini dapat timbul sikap anti, misalkan tidak mau kawin, tidak punya gairah hidup. Sikap positifnya yaitu sikap waktu mengatasi penderitaan hidup, bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan. Sikap positif biasanya kreatif dan tidak mudah menyerah. Ketika bersikap negatif dan sikap positif ini dikomunikasikan oleh para seniman untuk para pembaca, penonton, maka untuk pembaca, para penonton akan memberikan penilaiannya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.